pertanyaan yang mau ditanyakan ke saya perihal apapun yang menyangkut dengan perusahaan. Saya akan coba bantu jawab biar teman-teman pulang dulu semuanya. Ya, yang keras-keras pertanyaannya nggak apa-apa, yang kejam juga saya terima. Ya, ada? Nah, ini kejam, ini kalau ini kejam. Kalau ini sangat kejam ya, kejam lagi. Oke. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan. Oke, saya mungkin sharing sebentar masalah scam nggak scam ya. Kita harus tahu sebenarnya apa sih arti scam ini sebenarnya. Scam itu artinya itu sebenarnya penipuan, benar ya? Kita semua tahu yang namanya scam itu penipuan, ya. Sekarang kita lihat Vidi. Vidi ini dari awal 2017 sampai 2019 dia membangun bisnisnya dulu, nggak ada kita nih, nggak ada komunitas ya, nggak ada crowdfunding, nggak ada apa-apa. Dia benar-benar pakai uang investor ya, ada MNC lah apa untuk membangun bisnisnya. Oke, kita lihat hasil yang dia bangun selama 2 tahun apa? Media-media yang bekerja sama, produk-produk segitu banyaknya yang pakai jasa dia, benar nggak? Kita bisa lihat teknologinya di media-media Indonesia terutama yang banyak, benar ya? Mungkin nggak perusahaan yang mau menipu harus capek-capek buang waktu 2 tahun untuk seperti itu dulu? Mungkin nggak? Mungkin ya. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah perusahaan ini akan bertahan atau enggak? Ya, kalau scam sudah pasti nggak mungkin. Karena memang tujuan dia bukan menipu, ya, bukan seperti money game lah atau apapun yang kita pernah mainkan sebelumnya. Cuman masalahnya pertanyaan bisa bertahan berapa lama, ya? Apakah perusahaan ini akan terus berinovasi, ya? Apakah perusahaan ini bisa diterima masyarakat atau komunitas ini terus berkembang? Itu aspek utamanya, ya. Nah, sekarang saya tanya, startup itu kita semua di sini rata-rata tahu ya startup itu apa ya? OVO, ya, OVO betul, ya, Gojek, Traveloka, semua yang sebenarnya itu awalnya tidak ada kantor, itu dinamakan startup sebenarnya. Yang awalnya bermulai dari kecil lah, ya. Facebook juga sama, ya, itu mulainya dari garasi, ya, Google apa semua itu namanya startup. Oke, kita tahu startup itu nyawanya cuma satu, apa itu? Komunitas, benar ya? Nggak ada aspek lain. Kita mau ngomong bos sepintar apapun, bikin teknologi secanggih apapun, inovasi sebagus apapun, kalau nggak ada penggunanya, ya. Nah, atas dasar itulah kita semua ada di sini, ya. Nyawanya Vidi bukan di tangan bos sebenarnya. Bos sudah melakukan semua apa yang dia bisa lakukan, ya. Inovasi, dia bikin teknologi yang warna pink, ya. Dia bikin program ini, terus dia ada bikin blockchain lagi, sebentar lagi ada keluar reward city-nya, e-commerce-nya, apa segala macamnya. Tapi kalau nggak laku, percuma, bener ya? Makanya ada kita di sini, ya. Nyawa perusahaan itu ada di tangan kita. Sehebat apa kita bisa memasarkan Vidi ke masyarakat? Oke, sekarang saya tanya, OVO yang membesarkan OVO di Indonesia siapa? Masyarakatnya, benar ya? Yang membesarkan Gojek di Indonesia siapa? Masyarakat, benar ya? Bukan salesnya, bukan bosnya. Dia hanya ciptakan satu aplikasi, ya, sama seperti Facebook. Dia hanya menciptakan satu aplikasi saja. Tapi yang bikin rame komunitasnya, benar nggak? Ya, jadi pertanyaannya, mau nggak kita bekerja keras buat perusahaan? Ya, dengan gaji yang dibayar ya, ada yang sudah member, mungkin ada yang tahu ya, ada yang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Kita digaji seperti itu, mau nggak kita cuma ngoceh-ngoceh ke orang doang? Ya, pernah nggak kita merasakan kita nih sering ngoceh-ngoceh ke teman-teman nih, makan di sini enak nih, sharing setengah jam ke dia, padahal kita nggak dibayar sama restoran itu, benar nggak? Sering nggak kita ngomong kita cuma nonton film bagus ya, kita cerita panjang lebar di WhatsApp, ini filmnya begini atau di telepon, dibayar pun enggak. Kenapa kita nggak sharing sesuatu yang berguna buat kita atau orang lain, benar? Membantu perekonomian, benar? Ya, Vidi sudah membuktikan selama COVID ini banyak membantu teman-teman yang terpuruk menjadi lebih sekarang. Ya,
sharing di Zoom kalau ada teman-teman di sini yang mendengarkan sharing teman-teman kita. Ada yang dari awalnya jual motor untuk Mas Vidi. Orangnya di yang jual motor itu ya? Iya. Tuhan namanya ya. Iya. Jual motor masuk Vidi, sekarang dia sudah beli mobil. Iya. Ya. Ada lagi yang di Malang, yang di Mami ya, umur 82-an, jual Fortuner buat masuk Vidi. Tapi at least dia sudah lepas dari utang pijaran bank. mobil baru. Ya, sekarang sudah beli mobil lagi. Ya, intinya banyak kesaksian-kesaksian di sana. Tim komunitas kita yang memberikan kesaksian Vidi ini sudah banyak membantu perekonomian di saat ekonomi Indonesia ini sulit buat kita ya, terutama pas COVID ya, benar nggak? Benar. Ya, di sini yang sudah member banyak. Siapa yang udah member coba? Yang lain belum semua nih, yang belum punya tangan. Nah, terbantu nggak kalian di Vidi? Sangat terbantu. Terbantu ya. Tepuk tangan buat Vidi ya. Ya, jadi saya cuman kasih tahu ke teman-teman, bos nggak bisa sendiri. Saya sampai hari ini mati-matian kerja buat bos karena apa? Karena menurut saya di BIM ini kita punya peluang 80% untuk berhasil. 20%-nya gagal. Ya, tapi 20% ini saya yakin kita bisa tutup resiko itu dengan cara apa? Kita sharing sekuat mungkin. Ya, ini ada targetnya kok. Kalau komunitas kita bertumbuh sampai 1 juta, 5 juta, 10 juta, bahkan 100 juta, bukan hal mustahil kita bisa lihat Vidi ngeling ke Gojek, Vidi ngeling ke Grab, Vidi link ke Traveloka, Vidi masuk ke Indomaret, Vidi masuk kemana-mana. Yang dibutuhkan hanya seberapa besar komunitas kita. Ya, kita ada tujuannya. Ya, kalau komunitas makin besar, dan tidak akan menutup kemungkinan Vidi akan IPO. Harusnya kalau tidak ada corona, tahun ini sudah dijadwalkan Desember harusnya Vidi sudah IPO. Ya, karena perusahaan ini, perusahaan yang di Hong Kong sudah dibeli sama Matthew juga. Cuman karena corona ini semua jadwal harus mundur. Mungkin besar mungkin tahun depan 2 tahun lagi ya, melihat situasi dan kondisi. Ya, jadi kalau misalnya pertanyaan tadi udah terjawab ya Bu ya. Kalau masalah scam tidak mungkin. Tidak ada yang namanya tutup aplikasi hilang atau apapun tidak mungkin. Tapi bertahan nggak bertahan tergantung kita. Ya, kalau kita terus-terusan bertumbuh komunitasnya makin kuat, 1000%, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan seterusnya pun akan bertahan. Oke, ya, lanjut. Ada lagi? Ya Pak. Market, selain komunitas mungkin apakah misalnya pengguna nextnya ya Pak? Jadi gini, sebenarnya kuncinya semua balik lagi ke komunitas. Untuk semua perkembangan itu akan balik lagi ke komunitas. Ya, contoh, YouTube waktu dulu masih kecil, banyak nggak iklan yang pasang di YouTube? Pasti nggak ada. Ya dikit ya kalaupun ada ya, bener nggak? Tapi kita lihat yang membuat rame YouTube itu siapa? Kita. Setelah kita buat rame, banyak nggak iklan yang masuk? Banyak lagi. Kira-kira bener nggak? Sama seperti Facebook. Ya, waktu masih kecil ada nggak kita pernah lihat iklan di Facebook dulu waktu awal-awal? Nggak ada. Tapi begitu pemakainya sampai miliaran, berapa banyak iklan yang bermunculan di Facebook? Bener nggak? Jadi kuncinya tetap di komunitas. Ya, tidak ada yang lain. Cuman bedanya di sini kita nggak usah takut. Ada omongan, oh berarti di sini harus cari member terus dong. Nggak cari juga nggak apa-apa. Ya, banyak kok yang sudah mempraktekkan duduk diam aja dapat duit. Benar nggak? Ya, nggak ada keharusannya di sini ya untuk cari ya. Nah, cuman sekarang kita berpikir. Saya sendiri pun sama. Saya waktu awal masuk sini saya punya 2 pilihan. Menikmati 7 sampai 15 dolar per hari atau saya fight. Ya, saya fight di market.
Karena saya merasa oke, ini kesempatan nih, peluang nih ya. Di saat membernya belum ada komunitas, saya coba fight. Kenapa saya mau fight? Karena saya lihat Gojek, OVO, Facebook itu aja bisa gitu loh. Kenapa saya nggak bisa? Bener nggak? Ya. Nah sekarang kalau kita mau fight, mau nggak kita punya sehari pendapatannya $70 dibandingkan $7? Mau nggak sehari $700? Bahkan $7.000 sehari itu mungkin di sini. Saya sudah membuktikan. 10 bulan saya kerja, sampai 11 bulan lah ya. Pendapatan saya sampai hari ini per hari itu kurang lebih 10 sampai $12.000 per hari. Mantap. Modal cuma berapa? 15 juta. Ya. Di sini itu mungkin, dan saya nggak takut seperti proyek-proyek yang lain. Kenapa? Karena apa yang saya dapat selama ini, saya jelas-jelas 1000% dibayar oleh market. Saya punya barang, saya jual di market. Bukan uang member-member baru buat bayar saya. Saya nggak bisa jual poin saya buat saya ini ke member. Ya, semua apa yang saya punya PD itu saya jualnya di market terus ya. Ya, jadi di PD itu sebenarnya satu program yang sangat enak. Kita nggak perlu khawatir. Kayak tadi Bastian jelaskan, kita ini berdagang. Cuman bedanya barangnya ini bentuknya digital. Ya, boleh nggak barangnya digital zaman sekarang ini? Boleh. Kita nggak usah ngomong ini lah, penggadaian aja. Kita bisa beli emas yang nggak ada emasnya. Benar nggak? Sekarang kita cuma beli mau 1 kilo emas ya, cuma angka aja emasnya kita nggak bisa lihat, nggak bisa buka. Ya, jadi barang digital ini wajar. Zaman sekarang itu wajar. Bitcoin harga 1 bijinya 160 juta diperebutkan orang, benar nggak? Ya, barangnya kita bisa lihat nggak? Nggak bisa. Ya, jadi kita jangan mengikuti ego kita. Oh ini walaupun dagang tapi nggak ada barangnya, kita memang zaman sekarang nggak kelihatan barang apa-apa. Yang kelihatan barang malah kalah sama yang nggak kelihatan barang, bener nggak? Bukti paling nyata, Bluebird berapa tahun berkuasa di Indonesia? Lama, ya. Sekarang dia menyerahkan diri ke Gojek, ya. Padahal Gojek ada nggak armada mobilnya dulu? Nggak punya mobil, bayangin aja. Kelihatan nggak Gojek? Nggak kelihatan. Bluebird di mana-mana kita bisa lihat ya, setiap kota pasti ada taksi biru ya. Nah maksudnya seperti itu, kita harus membuka pikiran. Jangan ngotot kita ikut yang model-model gitu aja, pasti akan terus zaman. Ya, nah ini menawarkan satu peluang. Saya nggak bilang peluang ini 100% berhasil. Ya, tapi 80% berhasil pun kalau kita nggak ambil, bodoh namanya. Karena kalau kita mau dagang, resiko kita masih 50-50. Benar nggak? Modal dagang di awal besar nggak? Besar ya. Break even point-nya berapa lama kalau dagang? Tahunan. Kalau lancar. Kalau tiba-tiba seperti ini, ada COVID datang, baru buka toko, tiba-tiba COVID datang gimana? Gas. Ya. Banyak, karena saya selama corona ini saya banyak muter. Ya. Kenapa? Karena saya jalan benar-benar 1 bulan sebelum lockdown di mana-mana. Saya start keliling. Kayak ke kota ini. Saya lihat banyak perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang lihat lah. Mereka nggak bisa bayar gaji pegawai, nggak bisa ini, nggak bisa itu, jual aset apa segala macam. Karena mereka tidak ada kesiapan. Ya, di otak pengusaha itu COVID itu nggak kelihatan. Maksudnya nggak mungkin ada yang seperti itu gitu. Tapi terjadi. Ya, nah kita bisa lihat kenapa Fiji bisa bertahan selama corona ini. Coba. Padahal saya dapat banyak ya. Setiap bulan miliaran, belum cincin saya yang lain. Setiap bulan ada yang puluhan juta, ratusan juta, belum kalian semua, benar? Setiap hari kita bisa dapat duit. Dari mana? Siapa yang bayar? Ya, kalau mau dipikir kita dibayar orang apa enggak? Dibayar perusahaan apa enggak?
Nggak dibeli dari perusahaan, kenapa? Karena kita hanya membeli barang dari perusahaan. Barang ini kita jual. Ya, dagang itu cuma beli murah, bahan baku murah, kita jual lebih mahal, selisihnya kita ambil. Ya. Jadi kalau kita mau berdagang, bagaimana caranya biar bisa untung di dagang? Secepat mungkin kita bisa jual barang kita. Benar nggak? Nah, sama seperti ini. Sekarang kalian bisa beli PD senilai $3.000, cuma bayar $1.000. Benar ya? Kalau kalian tidak referral kemana-mana, berarti tiap hari keluar PD senilai $7. Kalau kita mau untung banyak, pikirkan bagaimana cara kita bisa ambil 3 PD mungkin. Itu yang dari awal saya lakukan. Saya tahu barang saya udah di tangan saya sudah ada barang murah nih. Saya sudah dapat kan, benar nggak? 1.000 dapat 3.000. Saya mikir bagaimana nih biar 3.000 ini bisa cepat saya ambil. Ya, saya nggak punya basic leader keliling Indonesia. Sebelum di PD saya biasa main di belakang aja. Nggak pernah keliling, nggak pernah roadshow, nggak pernah apa-apa. Tapi saya mau keluar dari zona nyaman saya. Saya benar-benar nekat melangkahkan kaki, mau roadshow sama Bastian di awal. Bastian sampai heran, emang kamu ada target di mana? Nggak ada. Yang penting jalan dulu aja. Itu di awal saya jalan. Ya. Jadi kita nggak perlu kadang-kadang banyak yang saya temuin ini cerita ke saya ini, saya ini di PD kok segini-segini aja ya. Saya tanya kenapa kamu nggak berani keliling, nggak berani edukasi tim kamu, nggak berani roadshow, nggak pernah ini, saya nggak pernah kayak gitu, nggak pernah. Ya kalau kita nggak belajar kita gitu-gitu aja. Sama kayak saya, kalau waktu itu saya memutuskan untuk, udah di rumah aja deh, yang penting setiap hari terima kasih. Mungkin nggak kita bertemu sekarang? Nggak mungkin. Mungkin nggak saya punya pendapatan setengah miliar sebulan? Yang ada sebulan ya paling mungkin cuma puluhan juta juga nggak nyampe. Karena sehari cuma 7 juta, $7, benar nggak? Ya, betul. Nah itu maksudnya. Yang bisa buat kalian sukses bukan perusahaan, bukan saya. Saya hanya mengajarkan, memberikan informasi. Tapi yang bisa membuat kalian sukses, diri kalian masing-masing. Ya. Sebenarnya saya agak salut ke Bandung ini karena berapa kali saya datang Bandung, waktu itu mau coba lah ya, awal-awal ya sebelum rame itu. Yang datang cuma 2-3 orang. Kali ini luar biasa. Ya, luar biasa di saat hujan-hujan rame ya, semua pada datang ya. Ya, bisa jadi ini keputusan kalian di PD ini membalikkan hidup kalian menjadi lebih tinggi. Ya, yang penting kalian confident, kalian tetap percaya karena kita di sini berdagang. Kita nggak ada nyuruh orang invest apapun. Kalau kita mau menyuruh orang invest, otomatis yang bayar kita bulanan itu siapa? Perusahaan. Yang bayar kita harian perusahaan. Tapi di sini nggak, kita disuruh mandiri. Pokoknya perusahaan sudah kasih kita barang murah. Gimana caranya kita jual barang ini? Ya, nah baiknya perusahaan, barang kita ini sudah disediakan tempat penjualnya. Ya, kalau buat mungkin ibu-ibu yang nggak ngerti itu ya, boleh jual ke atasannya atau saya boleh. Saya menerima koin setiap hari. Ya, jadi ada orang yang gaptek, nggak mau ribet, maunya cepat, silakan ibu jual ke saya. Tapi harus tahu harga barang yang saya terima pasti lebih murah dari market. Ya, karena saya pedagang. Nggak mungkin saya cuma bantuin nggak ada untung, benar nggak? Betul. Nah, harus terima itu. Ya, jadi kalau mau simple, ya terima lebih sedikit. Ya, tapi kalau misalnya bisa jual sendiri ke pasar, lebih bagus lagi. Seperti itu. Ya, sampai sini kira-kira ada pertanyaan lagi? Boleh Pak? Ya Pak. Pasti kan ini ada satu pertanyaan yang membuat bingung dan saya mendiskusikan dengan orang beriman dulu dijawab dengan debat. Oke. Hal yang pertama yang mungkin tentang masalah transfer SDT di internet bisa enggak? Oke. Dan yang kedua ketika kita post di sini ada penjelasannya dijelaskan 70%
USDT dan 30% PD ya. Nah, seperti kalau salah satu contoh umpamanya di sini yang ngambil yang 200 kan, 70% PD dan 30%-nya PD, 70% USDT, sehingga yang jumlahnya sekitar 50. Tolong mohon penjelasan dari tujuan besar Indonesia. Pertanyaannya apa nih Pak? Pertanyaannya itu bagaimana caranya gitu? Oh, oke, simpel ini. Di VD kalau kita mau bergabung dengan komunitas VD itu sangat mudah. Pertama, kita kalau nggak mau ribet, balik lagi kita bisa nyusahin orang yang ngajak kita. Ya, tinggal transfer rupiahnya sesuai kurs saat itu. Misalnya $1.000 sekarang kurang lebih 14 juta 600-an lah ya. Transfer ke dia, nanti orang itu leader Bapak pasti akan transfer ke saya, minta tolong saya aktifasi. Jadi saya akan berikan USDT, saya yang aktifasikan. Kalau nggak mau ribet, tapi kalau mau ribet punya USDT sendiri, boleh beli USDT di Indodax, tinggal kirim USDT ke dalam aplikasi. Setelah USDT itu masuk, silakan klik beli paket. Setelah beli paket, dia akan otomatis aktif. Asal jangan salah username-nya. Ya. Terus untuk yang 7030, kalau Bapak misalnya sudah berjalan, sudah aktif ya, sudah jalan ya, ada koin di dalam dompet Bapak. Anggap senilai $300, Bapak boleh gabungkan dengan 700 USD untuk buka akun $1.000. Seperti itu Pak. Jadi intinya ya pakai PD sebagian sudah ada di Tapi dalam VD yang di dalam aplikasi ya, ya. karena VD dari luar tidak bisa masuk ke dalam aplikasi kita. Jadi yang PD yang ada di aplikasi kita. Betul. Kalau transfer dari orang nggak bisa. Bisa. Yang penting masih di dalam aplikasi, bukan dari exchanger. Oh iya. Ya, koin luar tidak bisa masuk ke dalam, koin dalam boleh keluar. Beda pasti, karena koin yang dari luar bukan seluruhnya koin komunitas. Ada koin investor, ada yang trader, ada yang apa, benar ya? Perusahaan tidak mau membela orang di luar. Oh, jadi di sini maksudnya yang tinggal kita punya uang lalu beli USDT 70%, terus sediakanlah PD kita yang di dalam koin, baru tembakan itu langsung baru jadi. Betul. Terima kasih. Ya. Kamu tadi sebenarnya koin di luar di Indodax yang bukan yang pegang di Indodax ini kan koin bukan hanya kita komunitas ya, ada trader ya, trader itu yang belum tentu member komunitas, ada investor yang memang cuma beli simpan mungkin buka lagi 5 tahun kemudian saya nggak tahu ya, maksudnya ada orang di luar komunitas yang pasti megang koin ini kan. Nah, kenapa alasannya koin luar tidak bisa masuk ke dalam? Karena perusahaan tidak mau kasih untung ke orang-orang yang bukan member komunitas. Bentar, aku tanya ini ya. Kalau kita terus boleh beli koin di luaran market, masukkan ke dalam, apa yang akan terjadi? Harga kulit akan naik terus, benar? Ya, karena kan demand terus ya, demand naik. Nah, lama-lama orang-orang yang bukan komunitas ini akan untung dibandingkan orang komunitas. Sebenarnya nggak ada selisih harga, sama. Cuman yang di dalam aplikasi itu koin komunitas sudah jelas yang punya aplikasi, yang punya koin yang di dalam aplikasi kita, aplikasi kita download. Tapi kalau yang di Indodax, yang nggak punya aplikasi pun bisa punya video yang di Indodax, paham ya? Oh. Gak masalah, yang pasti dari Indodax nggak bisa ke dalam. Itu aja, ya Bu. Di RC20 betul. Iya. Di video itu sebenarnya nggak ada kata mining. Ini mumpung saya kesini saya jelaskan sekali lagi ya. Kata mining ini hanya kiasan, contoh. Ya, di PD tidak ada yang namanya mining. Koin 100% sudah di tangan manajemen. Makanya bukan benar-benar program mining sebenarnya. Dia tulisnya cloud mining. Cloud mining itu tidak ada miningnya sebenarnya. Ya, jadi saya punya token, saya bilang mining token saya, padahal itu tidak berbeda karena sudah di tangan saya. Saya hanya membuat satu program untuk berpromosi. Ya, jadi tidak ada miningnya sebenarnya.
yang beredar di pasaran sekarang 9,4 miliar loh. Gak akan habis. Kenapa saya bilang gak akan habis? Tadi kalau kalian dengar presentasi Bastian, ada produk-produk yang mau pakai jasa iklannya Vidi. Kalau mau dapat diskon 20% harus beli koin di Exchanger. Koin itu akan harus dibayarkan ke perusahaan. Jadi koin itu akan balik lagi ke tangan perusahaan. Putar aja terus gitu terus. Nah, tugas perusahaan menciptakan lagi ekosistem. Nah, Reward City ini nanti salah satu ekosistem baru yang dia ciptakan, di mana kita bisa belanja atau apapun pakai koin kita di sini. Ya, nah kalau kita belanja, nanti koin itu balik lagi ke Oh, ke perusahaan. nah, biaya apa perlu keluar Exchanger atau Berapa? 10%? Ya. Kita nanti Sama. usaha sendiri. Kita dari dolar. Pokoknya biaya itu tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena kita pun sama. Bitcoin. Ibu juga bisa ya. Saya sebenarnya cuma nalami di Malaysia. Saya juga tetap Kan Bitcoin. kecil kan. Iya, sekarang masih kecil. Cuma kan dia punya ekosistem. Balik lagi yang tadi Pak saya bilang. Kalau barang murah ini tidak 40,7% dikontrol, apa yang akan terjadi? per